Drama transfer panas Manchester United dan Aston Villa terlibat domino transfer kiper. Manchester United tengah membuat gebrakan besar di bursa transfer. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan kiper Aston Villa, Emiliano Dibu Martinez. Sang juara Piala Dunia 2022 itu kini menjadi target utama United, seiring upaya klub memperkuat posisi penjaga gawang yang belakangan jadi sorotan tajam. Kabar ini telah disampaikan oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano. Menurutnya pembicaraan antara United dan Aston Villa sudah berjalan intens. Dibu kembali masuk radar setelah negosiasi dengan St. Lemans. Kiper muda Royal Antwerp belum menemui titik terang. Dengan waktu yang semakin menipis jelang penutupan bursa transfer, United tidak mau ambil resiko. Namun transfer ini ternyata tidak hanya berdampak pada Manchester United saja. Jika Martinez benar-benar hengkang ke Old Trafford, Aston Villa sudah menyiapkan penggantinya. Fabrizio Romano juga menyebut bahwa Villa telah mengajukan pendekatan resmi kepada Royal Antwerp untuk merekrut St. Lemans, kiper berusia 23 tahun yang kini tengah naik daun di Belgia. Villa menilai Lemans sebagai opsi utama bersama Diego Costa bila kepergian Dibu benar-benar terwujud. Artinya transfer Martinez ke United berpotensi memicu efek domino besar di bursa kiper Eropa, dengan beberapa klub harus bergerak cepat mencari solusi. United sendiri sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan Lemans sebagai investasi jangka panjang. Namun kebutuhan mendesak untuk mendatangkan kiper berpengalaman membuat nama Martinez kembali menjadi prioritasnya. Sang kiper Aston Villa dianggap sebagai sosok yang ideal, berkarakter tangguh, bermental juara, dan terbukti konsisten di Premier League. Di sisi lain, Aston Villa jelas tidak ingin kehilangan Dibu begitu saja. Kiper asal Argentina itu adalah figur penting dalam kesuksesan Villa beberapa musim terakhir. Tetapi dengan ketertarikan besar dari klub sebesar United, serta adanya tawaran personal agreement yang sudah dicapai, peluang kepergian Martinez semakin terbuka lebar. Jika transfer ini terrealisasi, Manchester United bisa mendapatkan kiper dengan level dunia sekaligus solusi instan di bawah Mister. Sementara bagi Villa, kehadiran Lemans bisa menjadi proyek jangka panjang untuk menggantikan sosok ikonik yang sulit tergantikan. Kini semua mata tertuju pada detik-detik terakhir bursa transfer. Apakah domino transfer kiper ini benar-benar akan mengguncang Premier League? Ataukah justru ada kejutan lain yang bakal muncul di menit akhir? Drama transfer mantan pemain Manchester United dari perpisahan di Old Trafford hingga Here We Go bersama Aston Villa. Sebuah kisah penuh kejutan menghiasi bursa transfer musim panas ini. Bek tengah asal Swedia Victor Lindelof yang semula dipastikan meninggalkan Manchester United sebagai free agent, kini justru resmi bergabung dengan Aston Villa. Perjalanan transfernya tidak ubahnya roller coaster penuh spekulasi, tawaran dari berbagai klub hingga akhirnya berlabuh di Villa Park. Semua bermula ketika Fabrizio Romano pada 24 Mei lalu mengkonfirmasi bahwa Manchester United dan Lindelof sepakat berpisah di akhir musim. Sang bek yang sudah 7 tahun membela Setan Merah sejak didatangkan dari Benfica pada 2017 disebut memiliki proposal dari Italia dan juga Spanyol. Bagi Lindelof itu menjadi momen emosional setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari pertahanan United. Namun drama tidak berhenti di sana. Hanya beberapa hari kemudian kabar mengejutkan datang. Fiorentina dikabarkan sedang dalam pembicaraan maju untuk mendatangkan Lindelof. Klub Serie A itu melihat pengalaman sang bek sebagai tambahan ideal bagi lini belakang mereka. Fabrizio Romano bahkan menyebut negosiasi berjalan positif, meski belum ada detail final yang bisa dikonfirmasi dan here we go. Di saat semua orang mengira Lindelof bakal segera merapat ke Florence, Aston Villa muncul sebagai pemenang kejutan. Klub Premier League tersebut mengajukan tawaran yang lebih tinggi dibanding Fiorentina maupun Everton. Tawaran kontrak jangka panjang hingga Juni 2027 plus opsi perpanjangan setahun akhirnya membuat Lindelof mengucapkan yes. Fabrizio Romano pun menutup saga ini dengan kalimat sakti andalanya, Victor Lindelof to Aston Villa, here we go. Bek asal Swedia itu segera menjalani tes medis, disambut hangat oleh fans Villa yang kini boleh bermimpi memiliki pertahanan lebih solid. Transfer ini bukan sekedar kepindahan biasa, tetapi juga sebuah pernyataan ambisi Villa untuk terus bersaing di papan atas Premier League. Bagi Lindelof, kepindahan ini adalah kesempatan emas untuk menghidupkan kembali karirnya. Setelah tersisih di Old Trafford, kini dia berpeluang menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Villa. Bermain reguler di kompetisi domestik maupun Eropa, jelas bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Manchester United pasang tembok besar. Kobbie Mainoo frustrasi, keinginan cari klub baru justru dipersulit. Manchester United kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Bukan soal pemain baru yang datang, melainkan keputusan klub yang dengan tegas memblokir kepergian Kobbie Mainoo. Meski sang gelandang muda ingin mencari klub lain demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.
Maino yang sejak lama dikenal sebagai salah satu talenta paling bersinar dari Akademi United sebenarnya berharap bisa dipinjamkan ke klub lain. Tujuannya jelas, menambah pengalaman, memperbesar jam terbang, dan mempercepat prosesnya menjadi pemain inti. Namun rencana itu seakan menemui jalan buntu. Banyak laporan media Inggris menyebut bahwa Manchester United mulai melunak soal masa depan Maino. Rumornya manajemen membuka peluang untuk sang gelandang dipinjamkan jika ada klub yang cocok. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru berkebalikan. Setan Merah bersikeras menutup pintu keluar, bahkan hanya untuk status pinjaman sekalipun. Alasan utama penolakan United pun jelas terlihat. Klub saat ini sedang dilanda masalah cedera. Dua pemain kunci di lini tengah, Matheus Cunha dan Mason Mount, harus menepi akibat cedera. Kehilangan dua sosok penting itu membuat stok gelandang United menipis, sehingga Maino dianggap terlalu berharga untuk dilepas. Amorim diyakini menjadi sosok yang paling keras mempertahankan Maino. Sang manajer percaya pemain muda ini bisa menjadi solusi darurat sekaligus bagian dari rencana jangka panjang tim. Dengan kondisi tim yang pincang, Maino dipandang bukan segera pelapis, melainkan aset yang vital. Situasi ini tentu membuat posisi Maino serba salah. Di satu sisi dia ingin terus berkembang lewat menit bermain reguler, namun di sisi lain United menegaskan bahwa musim ini bukan waktunya bagi sang gelandang untuk mencari pengalaman di luar. Klub masih membutuhkan tenaganya di tengah krisis pemain. Dengan tegasnya sikap United, saga transfer Kobbie Mainoo nampaknya bakal berakhir singkat. Apapun rumor yang beredar, kenyataannya Setan Merah sudah menutup rapat semua pintu keluar. Kini publik menantikan apakah Mainoo mampu memanfaatkan kesempatan langkah ini untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak mendapatkan tempat di tim utama di skuad United. Bahkan legenda Manchester United Rio Ferdinand angkat bicara menyikapi rumor masa depan Kobbie Mainoo. Dia meminta semua pihak untuk bersikap tenang dan tidak terpancing oleh desas-desus yang beredar. Tolonglah, saya ingin kamu bertahan di dalam klub ini dan bersabarlah. Tolong, saya tahu ini sulit dan mudah bagi saya untuk mengatakannya. Saya hanya ingin melihat kamu berada di sini, ungkap dari Rio Ferdinand. Syukurlah cedera Matheus Cunha terindikasi tidak parah. Manchester United baru-baru ini mengalami musibah. Penyerang mereka Matheus Cunha mengalami cedera saat membela Setan Merah. Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu 30 Agustus malam. Manchester United menjamu Burnley pada pekan ketiga IPL musim ini dan Cunha dipasang sebagai starter di laga tersebut. Namun Cunha tidak bisa menyelesaikan babak pertama laga tersebut. Dia mengalami cedera dan harus digantikan oleh Joshua Zirkzee. Banyak yang berspekulasi cedera Cunha cukup parah karena dia langsung masuk ke ruang ganti setelah mengalami cedera tersebut. Lantas bagaimana kondisi cedera Cunha sebenarnya? Berdasarkan laporan Manchester Evening News, cedera otot yang dialami Cunha masuk kategori cedera otot saja. Dia mengalami cedera di bagian otot hamstringnya. Dia dikabarkan cukup kesakitan akibat cedera itu. Itulah mengapa dia langsung dibawa ke ruang ganti United untuk mendapatkan perawatan dari tim medis Setan Merah demi mencegah cedera yang lebih parah. Namun fans United bisa sedikit bernapas lega karena cedera yang dialami Cunha terindikasi tidak parah. Menurut laporan tersebut, sang striker terlihat meninggalkan Old Trafford seusai laga tanpa masalah berarti. Dia tidak menggunakan kruk atau alat bantu lainnya ketika keluar dari stadion. Dia juga terlihat berjalan lancar tanpa terlihat mengalami kesakitan. Alhasil, diduga cedera yang dialami penyerang asal Brazil ini tidak begitu parah. Pencoretannya dari timnas Brazil jelas menjadi keuntungan tersendiri bagi Manchester United, sebab sang pemain bakal mendapatkan banyak waktu untuk beristirahat. Memulihkan kondisinya dengan cepat akan sangat penting bagi kubu Old Trafford, sebab Cunha secara singkat telah menjadi bagian penting dari sistem lini serang Ruben Amorim. Beberapa kali dia sangat berbahaya di depan gawang lawan. Hanya saja nasib belum membuat namanya ada di dalam daftar pencetak gol bagi Manchester United.